pengalamannya josos lho mati bermusik ngedram babakan ngedram wis ngedrami josos kabeh lho mati. Juara festival. Acara festival ngedrami apa pendosa. Terus tahu ngedrami apa Roy Jikonia barang. Oh iya, itu pernah jadi edisional Roy Jikonia, terus Pendosa, Dangduters juga ya di. Dangduters tuh ngiringi artis-artis dangdut ya. Dari Canan, Ilu, kaya Loro duet barang lho. ya collab sama Rebana atau sama Darboy juga ngiringi. Ya wis tahu sak band Darboy barang ya, Dik. Oh itu Darboy nih wangi bandku juga sekas kanan dulu tahun 2015. Itu malah pertama kali pakai brass section tuh baru itu yang trombon. Belum jadi penyanyi. Udah penyanyi, tapi kan dia kan nyanyi sama Ngewangi kowe Dik. Iya ngewak. Karena mesake. Iki wong Yun kowe iso ngedram iso. Padahal belum iso. Sok-sokan. Udah loh kita pikir sama kita dapat inspirasi beda loh. Selamat datang kembali di podcast kita Ceritis Total. Oke, bersama sekali. Bersama Kak Dian ini. Dan bersama Gus Rahmat dan Indar S juga dong. Maksud aku dewe. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang peranan musik untuk membuat kita kesehatan mentalnya meningkat. Wow, Musik sebagai healing. Oke, siap. Spiritual healing. Terus koknya jangan tenang Gus. Waduh, minta geni aku. Nah, ini Mas Dian sebagai Kak Dian sebagai praktisi. Dian ae ngono. Ya, Pinter sebagai praktisi musik sudah dari bertahun-tahun, mulai dari player sampai sekarang menjadi komposer. Itu bagaimana peran musik itu bisa membuat kita lebih bahagia. Kan kalau kita misalnya sedang stres atau kena tekanan kehidupan, Tekanan mental dan spiritual, itu misalnya nulis lagu atau bikin beat drum, itu bisa membuat kita sedikit lebih terkurangi bebannya itu. Ya, bisa stress release gitu ya. Bahasa Inggrisnya. Aku ngerasa kayak ngono soalnya dia. Nek pengalamanmu gimana? Jadi gini, karena ini kan kembali lagi ke wadah gerak. Kita kalau nggak punya wadah gerak kan kita nggak ngapa-ngapain berarti. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, berarti mati nek ra ngapi-ngapi. bisa mati. Oh, mati. Bisa jadi ini kan pikiran kita kemana-mana. Berarti kan gerambiang loh kan Mas. Dan biasanya ya yo edan. Tadi Ngalami berarti wedi. Ngalami yang kerep aku ngono. Berarti Jadi tak kai kegiatan. ben pikirannya tidak Nah, yang biar yang berjalan tuh fisiknya yang gerak, bukan pikirannya yang gerak itu. Sinkron pikiran Beda loh kita pikir sama kita dapat inspirasi beda loh. Ya. Nek pikirin kan mu nek Nek inspirasi. pikirannya ya bisa keinginan, bisa ketakutan, bisa kecemasan, bisa seneng, nanti seneng main dilit tuh akeh cemase ya ngono lho. Nek ngomong-ngomong wadah gerak ya aku dulu memang nggak di musik sebenarnya Mas. Tapi aku neng namplek badminton bulu tangkis dari kelas 3 SD itu sudah badminton ya. Kebetulan Pak Deku ya pelatihnya dulu ada pelatihan bulu tangkis di Gor Wates gitu. Aku ikut dari kelas 3 SD sampai SMP ya ikut turnamen gitu. Terus akhir SMP itu seneng musik tuh kok iso seneng musik. suka musik tuh karena gini, aku kayak naik keran kelas 6 naik keran. Kebetulan di kampungku tuh ada studio musik baru. Dan dulu studio musik juga belum banyak di Wates. Nah itu studio sepak ngomong belibet Studio musik apa? Studio musik baru klasik namanya. Itu kan di kampungku ono sedilor. Nah cah ono sedilor seusia aku ya sak dhuwurku sak pantaran sak dolanan itu do ngeband ning kono. Pertama aku belum dijak. Terus aku pas naik keran Yan kowe Yun Dayun kowe iso ngedrum iso. Padahal belum iso. Sok-sokan. Ini saya gimana tadi super ampuh. Ya bukan. Nah, akhirnya tak iyayae. Terus akhirnya terjadilah jamming kuwi. Ya lagune lagu-lagu pop ya wis iso tapi iso nang jig tapi hayate banter terus lho. Rasa
ya akhirnya dari situ keterusan ngeband seneng, akhirnya yuk manggung juga sama anak-anak kampung itu tadi, sak kampungku itu manggung. Terus akhirnya mencintai musik, seneng musik rock, waktu itu kan pop itu beralih ke genre rock. Pernah black metal juga ya? Black metal juga, tapi itu udah nanti jauh ya. Maksudnya Awal ya? badminton ini agak, ya badminton yang musik, badminton yang ngedrum, akhirnya setelah SMA aku malah fokusnya di musik, seneng musik gitu loh. Dan waktu itu juga wes rekaman gitu, wes take drum, recording, kelas di SMA pertama. Otodidak berarti kowe dhewe. Otodidak, Ora les-lesan barang. otodidak, les cuma privat tuh sebentar saja. Terus apa tuh? Iya. Langsung rekaman lho. Nek iki ngegongi, nek iki anjur iki ambine basa. Aku ora kira iso ngedram kudu rekaman saya apa itu, Mas. Itu kan Bakat alami. SMP ke 1 kelas 6 SD sampai itu kan sudah 3 tahun ya? band di studio. Untuk kelas 1 SMA lagi rekaman Itu lagu original sendiri. Ya ora elek ya ora apa-apa. apik di Nek gua di yang pertama rekaman. Drop D sama Damas juga, sama Habri Sinta. Vokalis e. Sama Mas Ayub yang hutan. Yuk aneh kono kuwi badmintone kok nggo olahraga rekreasi aja. Udah ramle beli aku atlet rekreasi wae. Akhirnya badminton yang bengi-bengi bapak-bapak ning gor gitu. Passionmu wis ngeband gitu. Wis ngeband, pasen anak band banget ki ngono. Aku drummer lah ngono ki. Wis mulai beli dhewe aku drummer ngono. Neng biyen Cen pada waktu-waktu itu Dian SMA ki wis terkenal sampai di telingaku. Aku urung kenal wis Ngerti jenenge nek Dian ki drummer ampuh. Di lingkup pates ya, di lingkup. Ora aku nang Treng. Aku nang Prugidi. Ya apa? Ya akhirnya passionku yang badminton jadi passionnya, pada geraknya itu jadi drum. Dulu aku cita-citaku jadi atlet nasional atau pelatih badminton, enggak. Aku sedih kan karena aku kurang jadi atlet nasional, aku pelatih badminton. Wis Nah, gitu wis ngono kuwi rencanaku ora arep ono rencana dadi pemusik kira ora ada kepikiran. Lah akhirnya kan yo malah dijak ngeband sama cah-cah kampung yuk akhirnya keterusan ya yuk. Pada gerakku tuh iki ngedram, wah rande pikiran terkenal atau apa-apa sukses. Aku ngemek steak yuk nek studio dudak wes bahagia sekali karena passionku memang itu. Jadi pada gerakku itu keinginan se duniawi ra ono. Maksudnya yuk terkenal akeh dite sukses ngono ra ono. Nang Jakarta mlebu TV. Ra ono aku wah ngulik lagu Avenged iso padha kuwi. Seneng banget lho iso menemukan Itu zaman-zaman biyen itu musik rock itu sangat dinikmati dan dianggap ampuh. Ya. festivalan barang ya. Festivalan juga, festival band. Mesti juara wae nek wedi. Mesti suara ning juara loro, juara sini Sendro. Aja band sih itu toh. Ora, juara loro kuwi aku misalnya juara telu, juara loro, juara jeneng si Endro Bayu padahal elek lho Bayu. Lah kita luli. Kok tetek luli Bayu. Yo saiki apik Bayu. Nek meneng. Tapi Sendro ya itu ya punya musikalitas bagus itu Sendro itu akhirnya ya bandku yang akhirnya bergabung sama Endro ya akhirnya ya yuk lek atas ya lumayan lah saya juara siji apa ya Red Pink Blue gitu. Leo sing nyanyi Mas Goplo. Heeh. Mas Goplo sing gitar Mas Tommy sama Bukan Sendro. Sama Bayu. Red Pink Blue Tadi yuk Candy Jack, Restu Ibu. Mergane ngopo Restu Ibu. Padahal aku ora ngerti aku. Wis melu asep ngedram urusan iki ngedram kok. Ora arep urusan jeneng-jenengan. Kuwi wis bahagia. Wis pencapaian wow, iso ngedram wis ngono kuwi terus ya. Ya akhirnya di Bennett karang menangan terus lawan melu festival. Tapi akhir-akhir ini ya yuk ini punya band yang tahun 2015 yang sekali kok yuk ono gairah ning gawe karya original terus gawe program-program nanti kegiatan apa gawe apa sih rencana visi gitu loh. Kalau misal bulan ini 5 bulan ke depan gue gawe live record lah, gawe apa-apa no visi-visi gitu loh. Passionku tadi di situ padahal aku nggak terlalu suka musik
genre itu aku nggak terlalu suka, cuma aku pengen bangun rock lah jadinya. Ada seneng akhirnya pengen bangun ngeband rock kan. bukan. Dari ngedrum tuh passionku lebih ke kayak noto itu. Gawe program iki tadi kayak malah manajemen konten kreatore ya nang Kreatore, manajemen ya. nge-create kuwi dadi passionnya ning kono bukan le ngedrum. di awalnya itu tentang skill yang bisa bikin bahagia iso niru Avenged terus berkembang lagi kayak karya dewi. Soalnya dol band ku nek band di job no kebangga banget aku. Ku banggane ora duwite lho. Tapi Ora banggane bayar iki tetep menyang apa kok di. Karena seneng anu banggane iki kok dipercaya bandku diundang. Oh, iya. Iku lho. Aku banggane ngono kuwi. sebuah keberhasilan dalam memanage Itu pada waktu itu 2015-an 2015 sampai 2019 lah. Saiki Ya akhirnya berkreasi ning kono kuwi Dangdut aku barang, wis tau dangdut dangdutan, barang. dangdutan itu yo aku nulis lagu ya di dangdut itu. Tadi keterusan juga sampai sekarang maksudnya. Nah, terus pada gerakku, passionku itu sekarang neng nulis lagu. Aku merasa iso memang kadang nek ra keteran ndek hidung nek rondo aduh. Ngono lho. Cuma nek buyur nek tadi. buyur nek dipaksakan buyur Iya. cuma saiki aku paham nek ketika aku nggawe lagu kok buntu tak tinggal rarak terus kayak sak nemune wae boleh nemu kok Tahun seminggu apa tahun ngarep tapi Ora nemu. ora nemu pititan sih pit-pitan sih montoran. Nah ketika aku itu iso berhasil apa menjadikan lagu ini utuh ya first bridge ref sampai rilis kuwi ya aku menemukan apa ya spiritual sih internal kebahagiaan banget, oh. kebahagiaan Ya, spiritual. ngono. Seneng banget Spirit. heeh. Jadi sebenarnya Walaupun seneng ya mung sementara kuwi ora yo aku seneng terus Ya, edan ini kok. koyo Aku nek paracetamol seneng terus berarti iki. malah bahaya tak demek dadi kendel loh. jadi apa dalam bermusik itu poinnya itu kesenangan. Kalau misal tidak nyaman dari bermusik, misalnya itu fokus di drum terus sudah agak bosen terus ganti di manajemen terus jadi pengarang lagu, itu tuh sebenarnya sah saja ya di situ. Sah-sah saja wong aku yakin kok iki esuk aku yo ganti meneh kok mesti. Ini kan sekarang lagi pada gerakku menulis lagu, membuat nada dan menulis lagu. Produksi. Ya diproduksi. Kuwi kesenanganku saat ini tuh itu. Bukan manggung. Dulu manggungnya seneng banget waktu aku masih drum apa passionku di drum manggung hal yang menyenangkan. Walaupun rilis nang produksi pokoknya di. Saiki. Heeh. Produksi. Iya, produksi ya dan rilis. Rilis ya seneng. wis Rilis ya wis Kari-kari dirilis wae ya. ya. Seneng kegiatan membuat karya musik kuwi seneng banget saiki kuwi. Mungkin sesuk ya berubah ora kuwi aku Ya. tapi ro ngerti sok perubahan ning opo. mungkin kowe iso omah ganti dodol bakmi ngenteni ibumu. Bisa jadi. juga. Karena pun hasilnya kan menyenangkan orang lain ini. Wis ngene poinnya. Ya aku juga entertainment juga tuh, maksudnya Iya. menyenangkan orang. Ketika mangan bakmiku kono bahagia, kono wareg, kono seneng, aku ya melu vibe-nya seneng gitu, bisa nyenengke wong. Gini, Entertain. kayak misal untuk sekarang ini kalau ada kepenatan hidup atau menghindari pikiran-pikiran yang terlalu liar, itu bisa disolusikan dengan wah nulis gawe nada gitu. Lirik lagu. Nek Perasaan. benuk ngono ya kepenatan benuk. Nah, sekarang ya ini harus banyak kegiatan yang Positif. fisik Fisik, yang kita harus bergerak. Ya enggak harus tapi kita bisa mungkin sehari-hari itu bergerak. olahraga. Rekreasi, olahraga yang berjalan-jalan, apa jogging, apa Pit-pitan, santai. maksudnya pit-pitan sih. Nah, debit ya pit-pitan, tapi ya kembali lagi itu harus menyesuaikan kapasitas. Nggak Nek kuatmu dipaksa. semene wae rasah koyo Sing-sing. atlet lho, kuwate mlayu 2 kilo ya rasah 20 kilo. Demene apa, Ndar? Ngawur. Ah, Kiamat. kiamat Oke. kilat. Kiamat kowe. Di kiamat kowe dhewe. Oke. Aku bisa nih gini, apa kita sharing santai sama teman-teman yang sefrekuensi apa sih kita cocoki lah. Ya. Yang ringan-ringan saja. Itu kaos-kaos kowe. Kaos-kaos. Nah, ini
kita simpulkan bahwa sesungguhnya seseorang yang konsisten dalam bidang musik itu tidak melulu misal drum terus manajemen terus terus Ya. nyanyi terus. Oh, kadang aku mas sekarang baru ini lali aku seneng piano seneng aku. Oh. Nah instrumen piano seneng. ngupload itu ya yang apa itu Sinte barang ae. ambience itu ya. Ambien aku seneng musik ambien seneng musik teles ngepet ngono seneng. Dan jangan sampai untuk saya sendiri dan juga pendengar podcast cerita itu malah bermusik, berkegiatan, berhobi malah bikin stres. Ya mungkin memang ada stresnya ketika aku produksi pun ada stresnya, cuma kita harus bisa mensiasati Tapi low ya kestresan tersebut ya. Kita harus pintar-pintar mensiasati ketika kita kan ketika kita produksi kan juga akan berurusan dengan eksternal. Kita sudah mengerjakannya misal tepat waktu nih. Kita misalnya input data recordingnya itu bisa tepat waktu bisa. Tapi ketika nanti kita lempar mixing mastering itu misal kok delay itu ya kita harus bersabar mensiasatinya. Ngerasa nyusok ke mixing mastering ya wis ngono kuwi wae. Mulai aktivitas liya. Masuk ketemu Endar, ketemu Gus Rohmat ngene iki ya aktivitas liya wis ora Mikir terlalu kuwi kok sih. Sikis gawe lagu meneh kok. Ya ketika pas recording pun nada lirik nada estadi pun kan kita ngaransemen iki. Aransemen pun nek enggak langsung dunia ide. Ro Gusti Allah, karo alam semesta ngono bahasane. Healing dulu. Itu nek ngaransemen aku sering bujer. Aku biasanya sangu tulak angin karo kayu putih. Karena bujer. Karo masuk Kalau angin. dipaksake iki bujer sebenarnya ora masuk angin bener. Tulak angin. Ketika enggak ada ide dipaksakan. Itu ki Asamnya naik. lambungnya asamnya naik, marai buyer, keliengan. Jadi Dan seakan-akan masuk angin. Nah itu slow. Apa dilanjutkan besok. Biasanya aku ngono kuwi wis mandek sik Kak. Ya. Kalau untuk project Nah itu kan termasuk stres itu. Oh iya. Iya kan? Tapi aku cinta loh, cinta tapi stres, tetap ada stresnya. Nggak mungkin kita nggak. Kuwi jenenge passion ngono kuwi di. Iya, tapi nek wis dadi, yo kuwi yo lega wis ana spiritual sing ngerti kok aku tok senenge. Klimake Ora wis oleh kuwi ya. jelaske aku kan. Berarti rasa jelas ki Cen wis Cen seneng tenan. Ah ya. Nek seneng wis rasa dijelasin. Iya. Bener wedi berarti. titik di, salah satu cara untuk tidak membuat musik yang sebenarnya itu sumber kebahagiaan kita tapi malah menjadi sumber stres kita adalah slow ya sih. Slow. Solusinya slow sih. Slow. Ya kita ngene. Kita bisa mensiasati itu semua untuk tidak memegang erat. Ya tarik ulur nek aku saiki. Ngunduh layangan. Nah, tadi ki ya fokus ning ya kono wayahe ngeculke wayahe Ana wayahe tremor barang ora mung fokus terus. Ayo. Ana wayahe kita tuh refreshing memang keluar dari rutinitas record itu. Iya. Ketika entah itu profesi atau bukan, kan udah di rutinitas sih ketika aku di program gue seminggu 2 kali atau apa mungkin setiap hari ya nek wis anu ya kudu refreshing. Nah, pernah belum nek Dian itu mengalami suatu ketika di saat mengerjakan musik, entah itu dulu pas manajemen atau sekarang komposer atau pas drum dulu terlalu ambisius lah istilahnya. Wah, aku langsung paling ambisius lah, Gus. Nah, itu Asik. nguculi piye itu dulu. Leng nguculi ya, ambisi terlalu berambisi memegang erat dunia. Memegang erat tujuan ini harus Tujuan, tercapai gitu. Padahal tujuan ya wis nek tokene tujuan ya wis to. Kata gawe tujuan liyane meneh, berarti cah tujuan. Seneng-seneng wae. Nah, wis ngono kuwi berekspresi wadah gerak mau. Yang pernah ngalami ya sih. Pernah le ben ra ambisi mau ya disadari karena ketika berambisi ya mesti tidak Berarti nyaman. kalau berdasarkan pengalaman sing wis terjadi, kowe sinau dhewe ngene ya. Heeh, karena ambisi ki yo nanti ada ekspektasi ketika ekspektasi tidak sesuai ya yo
ngelokro berkecil hati. Pernah ngalami ngerokok? Ngalami aku. Iya. Ibaratnya kan kalau saya kan viewer ngono kae kan. Sing opo. Tapi iso tak hapusi wae di. Tak share nang anu. Grup bokep. Bokep. Oh kok kan sing nonton. Kayane viewer ku enek sik random mending tok share-share. Tak gitu. share. Kita bisa nguculi ngano apa? Ya ling ngusuli, Fokus ke tujuan atau ambisius atau ling ngusuli ya santai wae. Maksudnya awalnya memang menyakitkan karena wis berambisi tapi hasilnya ra sesuai ngono kuwi. Wis ngentok energi gede, hasilnya mak plenyik ngono. Tidak seperti yang kita harapkan ya. Karena putus asa ya. Nah ning kono kuwi Sinau meneh kowe. sinau kita bangkit dan sinau aja baleni ngono kuwi meneh. ternyata dengan seperti itu bisa konsisten untuk bermusik sampai sekarang ya, Di. Ya, Sungguh sangat sehat mindsetnya sekarang. ya. Berkat belajar dari tetep pengalaman. kayak arep meninggalkan musik kok belum bisa. Pengalamannya Josos lu mati bermusik ngedram babakan ngedram wis ngedrami Josos kabeh lu mati. Juara festival. Acara festival terus ngedrami apa pendosa. Terus tahu ngedrami apa Roy Jikonia barang. Oh iya, itu pernah jadi edisional Roy Zikonia, terus Pendosa, Dangduters juga ya, Di. Terus langsung ngiringi artis-artis dangdut ya. Dari Dari Canan, Canan, Ilu, kayak Loro. Loro Loro. duet barang lho. ya collab sama Rebana atau sama Darboy juga ngiringi. Ya wis tahu sak band Darboy barang ya, Di. Oh itu Darboy nih ngewangi bandku Oh, yang ini. sekas kanan Oh, dulu Sekaya. tahun 2015. Itu malah pertama kali pakai brass section tuh baru itu yang trombon. Belum jadi penyanyi itu. Udah penyanyi tapi Udah. kan dia kan nyanyi sama Wangi-wangi trombon. kowe Di. Iya ngewangi. Kowe tetep Karena sukses mesake. Iki wong wates. Wong Setelah desa. berkembang ano alat tiup tak ewangi ngono. Bene akrabane ya Di. Ben. Naskah. Nah, ini di kan pernah ngedrami dangdut tuh, Di. Itu saka basicmu le band-bandan dulu kan rock sama pop. Memang rock. Itu penyesuaian dirinya itu bagaimana, Di? Iso beat-beatnya barang yo enak loh, Di. Cocok-cocokan senggaan barang iki sinau piye Di. Itu tuh sebenarnya itu sangoni bapak sih aku. Sangoni. Wis gawan ya. Bapak Berarti nih, nek Dangdut sok ya? all genre, all round. Kabeh ki genre-genre musik dirungokno kabeh. Akhirnya tak rungoki kabeh. Nanti ono musik-musik Dangdut, apapun itu tak Rock, rungoki. pop, ska, Memang ra pernah. jazz. Memang ra pernah nyari suatu genre. Dan ketika dulu belajar drum tuh memang aku mengumpulkan video. Dulu YouTube nganu ya, saiki ya iso YouTubean kuwi waktu kuwi kan jaluk-jaluk videonya. download yang Oke. warnet atau apa jaluk-jaluk kanca-kanca sesama Iya. ngedrum ngono. Memang aku ngumpul ke beat-beat ritmis ya. Misal Latin, samba, rock, salsa gitu piye ngono terus swing gitu piye gitu. Memang aku ngumpul ke itu. Jadi ketika aku dijak sapa-sapa wis ra kaget gitu loh. Oh main Aman. genre iki wis ra Langsung kaget. gas ya Di. Cuma aku wis memang peling dari bapak wis all genre asalnya musik ya musik. musik. Musik ya wis musik. Nah, Kabeh podo. gini Di, aku ada pertanyaan yang masih membuat penasaran ya bagiku. Dulu ki aku ki ngrungokke lagu-lagu band Mudi yang rekaman itu. Ada Drop D. Nah, dulu tuh ngedrame itu bukan ngedrame sih. Koyok sudut pandang dalam membuat karya itu isih skill gitu. Oh, Tapi iya. kalau sekarang sudah bagaimana ngano apa Boleh musik itu enaknya. enak dan juga mewah gitu di kan ini Hmm. saya tadi kan mendengarkan karyamu yang terbaru ini beat drumnya itu biasa aja tapi Nah. mewah gitu Ya. kok bisa Hilang Bisa- nyekil-nyekil. egonya nyekil terus berubah jadi wah ini pandangannya baru gitu. Itu juga nggak langsung ya itu. Apa ono pengaruh Itu termasuk lingkungan lingkungan ya. lingkungan tim kebetulan tim manajemen di bandku itu juga melingi aku untuk porsi nek main sih porsi tepat porsi
nek ra tepat porsi ki norak lho. Oh, biar 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 orang kasus matching lho, kasus. orang matching lho. Orang matching lho instrumen lainnya lho. Terus waktu itu aku ya privat sebentar sama Mas Faiz Pong ya, Faisal itu. Oh, ya. Itu tuh dilatih di style kayak Billie Jean. Ya aku privat sama Mas Faisal itu bukan yang dari nol banget ya, maksudnya aku SMA ya waktu itu. Heeh. Mesti song nuduk lah berarti. Itu style kayak lagu Billie Jean Michael Jackson. Lagunya siapa? Na 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 ding ding jang jang ding ding jang ding Oh, ding 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 ding. Drama sih melalui lagu Thriller apa ya judulnya itu? Utuh Billie Jean. Billie Jean judulnya Michael Jackson. Kurang Lah, jelas. musiknya deng 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 dah dah. Aku lah drum ya. Deng deng dah dikit. Wah. Umuk sekilo ya. Kon mandek aku. Kon mandek. Yo di kandhani Mas Faiz ngono. Drum iki simple tapi mahal. Pikirane kok lho drummer Michael Jackson. Oh kowe iki berarti apa Mas Sing Sing. Berarti simple tapi mahal. Dulu langsung iso menerima apa ada penolakan di Bisa menerima. Soalnya figur otoritas toh. Kita Kali sapa sing ngomong? Wis ngomong aku kan nesu paling di. tersinggung. Rata dolani sesasi kowe. siklus. Ya begitu. Tetap ono teman-teman tim sik melingi aku untuk paham porsi simple tapi mahal ngono kuwi. Nek wayah teng Sandil ya teng Sandil karena memang ono tempate. Misal musik sik nge-groove ya memang tidak memang seperti itu. Misal kita Britpop ya memang simple kadang nggak ada feel-nya ya kita memang harus mainnya seperti itu band matching. Tapi ketika kita main groove kok kita nggak groove itu mah nggak matching. Kok kesimpulan gue blok Saya porsi intinya. sesuai porsi. Nah, nek sing pas kowe ngrungokke lagu rekamanku kok kan memang ra matching, wong musiknya biasa aku ding 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 lah pedang-pedangan. Malah jadilan Oh. Nggak matching di ya di porsinya sana. Semua kesenian itu baik. Terus Jadilan juga pernah aku. pernah ngetram jadilan. Jadilan pernah. Tapi gini maksudnya Ngepot kreasi. nggak? Bukan jadilan yang langsung tapi kan kreasi kadang kan ikut jawa-jawanan dulu kan juga cakrawala etnik dan ikut sanggar apa singlon itu ya. Kan ngiring-ngiringi seperti itu kayak gedro kayak apa ya, memang harus matching kuwi. Ora perlu nge-groove. Ora perlu. Ding ding ding. Malah norak. Ding 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 ya ngono wae. Nah, nek untuk perubahan selera musik ya di kalau dulu itu aku melihat Dian tuh rock banget loh. Saiki kok sudah berubah ke ambience yang Eropanan gitu di yang kayak Siguros, terus simmer seperti itu transformasinya itu tahun berapa, ke trigger siapa itu di atau memang baru nemu ini, wah ini jos. Semua tuh kembali ke lingkungan. Jadi nek di Wates ya setiap circle atau setiap studio itu selera tes musiknya beda-beda. Misal di klasik, di distro, di Rifan itu beda-beda. Nah kamu juga beda sendiri dari circle itu, simmer itu. Ini aku dulu kan circle-nya di klasik. Awal-awal itu. Sama Dama, sama Mas Ayub, Mas Yakub dan sebagainya teman-teman yang lain, Mas Ableh. Ya itu memang kita rock di situ. Referensinya rock. Bandnya juga rock dulu, festivalan rock. Mak di studio sebelah misal di Rifan udah pop-popan, Britpop, udah bagaimana memahami sound gitar, sound drum semua diperhatikan. Udah lebar gitu. Nah, itu kembali ke lingkungan lah. Kebetulan aku ini dulan, semuanya seneng dulan. Ayo dulan yang studio A, B, C ya. Tadi ya Teracuni lebih lebar ya. Dapat referensi yang banyak. Apalagi dulu di warnet, aku jaga warnet dulu. Di Expressnet kan itu teman-teman yang sebelah cacah musik, cacah apa dan yang kono ya. Dan tuh berlomba-lomba mereferensi
lagu-lagu band musik-musik ngono kuwi. Malah akeh banget aku lah referensi iki di IClassNet, Malah di warnet ya. di warnet kebetulan cacah seneng musik, pecinta musik ya pemain musik ya harus dateng ngumpul ning kono. Ya cacah band dong ngumpul ning warnet waktu itu. Jadi saling oh di bani kira. Wah, nanti ya tadi oleh tadi malah pula referensi band. referensi. Dan meracuni diri sendiri ya. Cuman nek seneng ambien mungkin setelah seneng misalnya Indonesia, The Milo kuwi. Ngerti aku. Ini mbah mungkin memang aku Mengalir melankolis ya mungkin ya. Aku melankolis wonge. Terus memang seneng sih. Amilan kulis Jeru-jeru. apa di radong. Artine suka sedih ya di. Ya sing ngono. seneng sedih malah. Iya. Aku radong ya. Penuh perasaan. Penuh perasaan. Sensitif gitu loh. Polis. Berarti sekolah lirik pun sekolah nuansa musik ya, Sekarang banyak terinfluensi mewakili itu ya. perasaan-perasaan itu ya, perasaan sensitif, emosional, Melankolis aja. melankolis. Malah sering disebut musik melo ini mungkin dari melankolis kan. Melankolis, Kan sensitif dan berperasaan, mewakili perasaan musik-musik pop sih. Melo mungkin dari kata melankolis mungkin rasa ateng iki. Kita ayo aja. Ya iso ora ya wis. Nah, nek, dalam sisi skill drum ya di nek dulu kan masih unjuk skill, nek sekarang sudah bisa drum itu kalau Menyesuaikan kamu yang bikin porsi. itu entah itu live ataupun direct recording itu sudah bisa bikin Ngenake sebuah lagu. nuansa ngenake lagu ataupun rasanya itu kadang drum iki iso bikin ini slow, ini pas up gitu, yang bikin bisa nuansanya macam-macam itu sebenarnya apa, apakah velocity atau fill in ini Ya dinamika ya sama Rosone sama- kue barang ya iso pengaruh ya. sama ini sound Sound juga. Kita main musik apa, kita misalnya main musiknya kayak Coldplay yang Embrace ini tadi ya, yang graffiti tadi ini kan sound sebenarnya kan agak middle ya, nggak terlalu high, nggak low juga banget. Ini misal kita main misalnya ding long ding jing jing, misal jing jing tang dek dek tang, ya kan lagu nggak matching, kita harus mematchingkan ya, kita harus sedikit paham lah maksudnya kita sound. mainkan musik apa, ini soundnya apa, nempleknya apa atau nak tang mau reggae nak terang tang 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 tah cik cik ya kan wis beda meneh. Nek sik reggae dine musik sik soundnya ya Coldplay, dan lawas ya. sebaliknya juga mungkin kurang enak, ya. Ya mikir ke soundnya, mikir ke soundnya juga sama porsinya, pasti kembali lagi ke porsi kok. Nek kakeknya yang melendek melukok bagian diding Ya. Mah pedang. Oke sih. karena Hilang. keterbatasan memori nih, Oh gitu. terpaksa besok lagi kita Sambung podcast ke episode episode berikutnya. Ya, apa nih doa kalian untukku? semoga Semoga berbahagia wae. wis berbahagia selesai. di selalu. Begitu juga untuk kalian juga berbahagia ya, Amin. hidup di dunia. Yes. Sampai jumpa lagi di podcast Cerita Cerigis Total.